Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatul hadiyatu wal isruna an aliyin radhiyallahu anhu wa karrama wajhahu. Dewe ngeten kun indallahi khairan nas wa kun indan nasi syarrun nas. Kun ana sira indallahi mugi Allah khairun nas iku dadi api-api manusia. Wa kun ana sira indan nafsi menurut urutan nafsu, urutan keinginan iku syarrun nas wa ele-ele manusia. Wadhalika te mengkono-mengkono kabeh ta al-madkur min kaunika khaironat indallah iku kama qala Sayyidi Asy'abul Qadir Al-Jilani qaddasa sirra. Ngaten carane berpikir, idala kita nalikane ketemu sira ahad ing suci minan nasi sange manusa, ayat mengko ningali sira al-fadla ing keutamaan lagu kedue ahad. Ale kang alahno ing atase sira. Kamu ketemu siapa saja harus berpikir dia lebih baik ketimbang Anda. Watakuru lan ucap sira asa menawa kaya kunayen to ana sapa wong utawa ana sapa ahad. Inta wa mugi Allah khairan wa apik mini timbang ingsun wa arfa'a lan luwih dhuwur. Asa ya kuna enta wa khairan wa arfa'a lan luwih dhuwur apane darajatan derajat. Fa ing kana mengko lamun ana sapa ahad iso kira cacile. Maknane ahad sing lagi tahu, ahad yang kamu ketemu. Misalnya kayak ketemu caci lek kultang ucap siro, hadza utaiki kulam yaksi ora tau durakani sapa hadza Allah ing Allah. Mergo caci lek wa ana utaing soto asa itu teman-teman wis maksiat sapa ingsun. Fala syaka mongko wajib apa ana sak temene sobi ku khairon wa apik mini dibanding ingsun. Utawa fala syaka mongko ora ana keraguan iku mujud ana sak temene sobi ku khairon wa apik mini dibanding ingsun. Wa ing kana lamun ana sapa ahad dan silaki tahu kabiran kutuwa. Kultam mongko ngucap sira ngene. Hadza utawi iki ukut abada teman-teman nyembah sapa hadza wa ing Allah qablis durunge ingsun. Nah, ketemu caci cilik ora tau maksiat, ketemu wong tuwa anggap ae ibadah luwih akeh. Wa ing kana lamun ana sapa ahad iku aliman iku alim, kulta mongko ngucap sira. Hadza utawi iki kok tiyaden paringi sapa hadza. Ma ing perkara lam ablu kang ora tumeka ingsun. Wa nalalan merkule sapa hadza ma ing perkara lam anal kang ora merkule sapa ingsun. Wa alimalan ngerti sapa hadza ma ing perkara jahil tu kang kudu sapa ingsun. Wa wa te hada iku ya malu nglakoni sapa hada ilmi iklan ilmine hada. Wa ing kana lam ana sapa ahad iku jahilan sing bodho kulta moko ngucap sira ngene. Hada utaiki wa aso durakani sapa hada wa ing Allah bijalen mergo bodho. Wa ana hale ingsun aso itu durakani ingsun wi Allah bi ilmin kan ngerti. Ketika ana bodho maksiat kowe muni hada aso wa bijalen iki maksiat mergo bodho. Wa ana aso itu bi ilmin. Wa ana ingsun aso itu durakani ingsun wi Allah bi ilmin kan ilmu. Tawala adri lan ora ngerti sapa ingsun bima kelan perkara yutamu kang den pungkasna apa mali kedue ingsun. Au bima ta kelan perkara yutamu kang den pungkasna apa mal lagu kedhe ahad. Toh kita tidak tahu dia berakhirnya kayak apa. Wa ing kana lamun ana sapa ahadan sing laki tahu kafiron ku kafir. Kulta moko ngucap sira la adri ora ngerti ingsun. Asa menawa-menawa iku ayus limayen to Islam sapa ahad sapa kafir, asa menawa-menawa ayus limayen to Islam sapa kafir. Fayuk tamu kau dan pungkasi sapa lahu kedhe kafir di khairil amal iklan api-api amal. Fayuk tamu kau dan pungkasi sapa lahu kedhe kafir di khairil amal iklan api-api amal. Wa salan menawa apa anak pura ento kafir sapa ingsun. Fayuk tamu kau dan pungkasi sapa li kedhe ingsun bisuil amali kelawan ele-ele amal. Terus ini cara melawan takabur, seperti tadi mulai disebut wasat lukatir jalan. Ini kita kitab Bunyah terus di bab di Ihya diulang lagi bab seperti ini hampir semuanya sama ya. Cara ngendikan ulama semuanya seperti ini. Makanya kemungkinan kiai alim jadi garis lurus itu kecil. Tapi buatan masalah garis lurus teng NU buatan mesti buatan kenal dan saya juga nggak pernah berpolemik. Artinya bergaris lurus begini nih. Saya ini baca hadis banyak, dan dari baca banyak itu ada hal-hal yang memang kita harus ngambil sikap, termasuk sikap tidak ngambil sikap. Saya ulang lagi sikap tidak ngambil sikap. Misalnya berteman orang fasik itu ya macam-macam. Kita sebagai fakih ya, sebagai orang yang mengkaji fikih itu memang fasik itu dibeda-bedakan ya. Ada fasik yang dia ada sholat subuh, ada sholat zuhur, terus dia mungkin sering zina dengan lonte, dengan macam-macam. Lonte lah, contohnya nggak punya suami. Ini fasik masih kategori fasik pasif, artinya dia fasik, tapi hak adamnya masih rendah.
ini boleh kamu nggak bersikap tegas. Tapi kalau fasiknya itu menzinai istrinya orang, fasiknya itu menculik anak-anak atau membunuh orang, atau fasik mencuri harta orang. Ini tentu kita harus tegas, meskipun tanpa menvonis orangnya, tapi hukuman perilakunya harus tegas. Saya ulang lagi, jangan karena kitab ini kitab Nasihatul Iqbal ini kan pas tepaan saja beliau ngendikan tentang haramnya takabur dan cara mendidik takabur itu begitu. Setiap orang dipandang lebih baik. Saya ulang lagi, setiap orang dipandang lebih baik. Tapi masalah kita secara fikih adalah bahwa orang itu punya kewajiban. Di antara kewajiban itu nahi mungkar. Dalam tema-tema seperti ini mungkin orang-orang yang garis lurus, orang-orang yang mungkin di ormas-ormas keras lebih baik. Caranya gimana? Tadi kita milah-milah sesuatu yang efeknya itu muta'adiyah, sesuatunya itu efeknya kemana-mana. Misalnya begini, ini rungokno tenan, awas nak salah rokok. Begini misalnya, Rasulullah itu pernah ngendikan gini, dosa paling besar itu apa? Nabi pertama jawab al-isyrak billah, syirik. 2, qatlun nafsi, membunuh. 3, antuzaniyat bihalilati jarik, menzinai istri tetangga kamu atau umumnya istrinya orang lain. Sehingga dalam Islam tidak ada orang membunuh orang lain terus kemudian ditakwil. Jangan-jangan punya motif yang positif. Tidak bisa, ini kriminal. Loh. Makanya jangan sembarangan kamu bilang misalnya kita harus berbaik-baik orang fasik. Bisa saja nanti husnul khotimah. Fasik yang mana? Urusan husnul khotimah itu urusan Tuhan. Tapi kalau fasiknya ini dengan cara yang muta'adiyah, yang efeknya itu merugikan orang lain. Kowe iso nyabari orang yang menculik anak kamu, yang menculik istri kamu. Tapi kamu bisa mensabari orang yang nggak pernah sholat subuh. Saya ulang lagi, kowe iso kan nyabari orang nggak sholat subuh, nggak sholat zuhur, bisa kan? Tapi nak menculik istri kamu, anak kamu, tidak bisa. Syariat pun mengatakan tidak bisa. Orang membunuh orang lain ada kisos. Orang menzina setelah kawin ada rajam. Bahkan orang yang menculik, menggarong dan membunuh itu nggak boleh langsung dibunuh. Itu ada yang dicongkel matanya, yang disalib macam-macam. Harus keras hukumannya dalam hukum Islam. Makanya nggak boleh ngaji satu kitab hanya karena satu kitab terus kita ngaji terus tawadhu, ambek wong sing mateni bojomu ya tawadhu. Ambek iku bendeng jenenge ora tawadhu tapi kok. Jelas ayat iki innama jazaa'ul ladzina yuharibuna Allaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasadan ayyuqtalu aw yusallabu, bukan kita dibunuh tapi apa? Disalib. Au tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfau minal. Sebelum disalib tangan kanannya misalnya dipotong, tangan kirinya dipotong, atau selang-seling tangan kirinya dipotong, tangan kanannya dipotong. Autokoto aidihim wa arjuluhum min khilaf. Min khilaf itu di apa? Diselang-seling. Itu hukumannya keras sekali. Begitu juga misalnya maling yang melebihi rubu dinar. Meskipun kita tidak bisa melakukan hukum itu karena kita di negara Pancasila, itu nggak masalah. Kita tidak melakukan itu. Tapi kita tahu kadar emosinya Allah, kadar dukanya Allah, kadar dukanya Allah dan Rasul. Saya ulang lagi ya. Saya pernah ngomong ini, matur ini di depan kiai-kiai kajian. Jadi begini, maksud saya kenapa saya cerita ini. Kemarin saya juga pas hari apa itu. Tanggal Kamis itu kan tanggal 1 Muharram, berarti Rebu. Kemarin Rebu saya ada acara aswaja di Tayu dengan Gus Yofur, terus saya habis itu ngajar Mahatali di pondoknya Mbak Sahal. Saya ngomong begini, hukum itu kamu tidak harus bisa melakukan, karena untuk mengeksekusi qatil, misalnya pembunuh itu butuh hukum negara. Dalam konteks ini negara Islam, kamu nggak boleh misalnya sama pembunuh anak kamu langsung membalas apa? Membunuh tanpa hukum apa? Lewat hukum negara, memang aturannya gitu. Semua sahabat dulu nggak pernah langsung membunuh pembunuh ayahnya, tapi matur Nabi, dan lewat pengadilan, lewat keputusan negara. Itu juga orang zina nggak langsung dibunuh, tapi lewat Nabi. Dan terserah Nabi memberi hukuman apa. Tapi hukum pokoknya boleh dirajam. Itu saja saya katakan boleh, kenapa? Berkali-kali orang ngaku zina sama Nabi, kok nangis tok, kok nangku ngambung tok. Dan beberapa kali disarankan juga halah satarta. Mbok ya kamu tidak usah apa? Bilang, kamu tidak usah ngomong. Jadi tidak langsung dirajam, tapi sekian dikasih. Nah, sehingga terus karena Nabi dulu menyarankan istitar, gak usah ngaku, akhirnya saya ngaku kakian nanti saiki, bukan? Karena memang dulu prosesnya juga dipenging apa? Ngaku. Saya kira usah dipenging, wis ora ngaku kabeh.
Makanya saya bilang rajam itu tidak wajib juga, hukumnya begitu. Tapi zaman Nabi pun banyak yang ketika lapor pernah zina sama Abu Bakar, sama Umar disarankan halal satar tahu bidzalik, mana nih, goyau kamu itu istitar, tapi kemudian Anda tobat. Ini penting ya. Saya ulang lagi, ini penting sekali. Karena kalau kamu berdalih negara Indonesia itu tauhid, tidak ada rajam, tidak ada qat'us sariqah, tidak ada macam-macam. Pertanyaannya itu begini loh, setelah hukum rajam tidak ada, hukum qisas sama pembunuh tidak ada. Setidaknya kalau kamu tahu hukumnya qatilun nafsi itu qisas, kamu tahu tingkat murkanya Allah. Kalau kamu tahu tingkat murkanya Allah, misalnya di kisos nggak ada, kemudian negara modern dihukum seumur hidup, kamu harus setuju. Tapi dihukum seumur hidup ini kamu bukan setuju karena itu pengganti kisos. Saya ulang lagi, pengganti apa? Enggak, tapi kamu harus setuju, biar pantasnya wong dolim itu dapat hukuman. Ya pantasnya wong dolim itu dapat. Tapi kamu tetap harus yakin kalau kisos lebih baik ketimbang hukum seumur hidup. Tapi jangan lalu kalau tidak kisos terus nggak usah sama sekali, jangan, itu wong mutung gitu. Napa? Wong napa? Mutung. Dalam kaidah fikih tidak boleh seperti itu. Jadi malah yutraku kullu, la yutraku kullu. Kalau tidak bisa ideal ya jangan sama sekali. Guling-gilingan nak orang yang berbuat zalim lahum fid dunya khizyun, di dunianya harus dapat dihina. Begitu juga menyangkut lonte, sundel, dan sebagainya, copet. Misalnya ada orang jadi lonte, karena ini negara modern, demokratis, nggak ada hukumannya. Itu urusan hak asasi manusia, apalagi dia tidak punya suami. Oke, itu urusannya. Tapi kemudian delalah tonggo-tonggo ini nyebut itu lonte, sundel, WTS, terus maling, copet, germo, wes elek-elek lah. Cara wong nganggur ya sampah masyarakat, gendut, macam-macam lah. Itu meskipun kita yang kiai, saya ulang lagi, kita yang kiai kan bobo soleh tenan memang nak ngomong terukur manane sing wis ngomong lonte akeh dene bobo menang sehingga kita kecelok cangkem apik gitu. Mas oke bobo soleh, kamu harus kuat ilmunya, itu bagus ketika masyarakat menvonis itu lonte, sundel, maling, copet, gendut. Karena ciri utama kesalahan adalah ketika Allah lahum fid dunya khizyun, di dunianya juga harus hina. Termasuk dengan penamaan-penamaan yang meskipun orang tertentu karena dia kiai atau sufi gak perlu melok kecangkeman se ekstrim itu. Tapi biarkan kalau Allah bikin hukum seperti itu, karena ciri utama kesalahan adalah lahum fid dunya khizyun. Kalau salah itu maki-maki. Ini penting kalau aturaken kata ngendikane Kanjeng Nabi, Allah itu akan mencabut barokahnya bumi jika orang dolim tidak dikatakan dia dolim. Karena nanti kalau salah istilah, misalnya satu kampung itu orangnya beretika semua, khusyuk kabeh, meneng kabeh, omongane apik kabeh. Ana wong lonte jare boten derek-derek. Ana copet jare niku boten copet. Niku tiang kreatif sing gawe. Ana lonte jare, wah niku tiang laris. Wah yo repot nih. Jadi lonte laris dari niku tiang laris. Jadi ora kaya dhisik ana ide lonte dibacakno wanita harapan. Mohon yo dadi repot. Makanya saya pernah bersaksi betul, ini saya berhadapan-hadapan. Ada orang yang aid karena free sex, ya. Bukan aid karena kecelakaan bekasnya jarum atau bekasnya gigitan atau apa. Pokoknya karena benar-benar free sex, ya, seks bebas ngawur. Ada dokter itu konsultasi sama ulama. Kemudian saya pas di situ ada beberapa ulama, ada beberapa kiai pasti. Si dokter tadi orangnya sangat nasionalis ya, dia ada gak mikir lah pentingnya agama. Dia tanya, Pak Kiai sekarang kedokteran baru nyari obatnya AIDS gini-gini dan kita ikut terlibat penelitian gini. Dia bangga sekali menceritakan ikhtiar untuk mencari obatnya AIDS. Kiai ini terkenal ramah sekali, terkenal sopan, terkenal nggak pernah ngedikan keras. Tapi di luar dugaan saya pun tidak pernah menduga kalau Kiai tadi jawabnya gini. Wong zina sak karepe dhewe iku wong maksiat. Pangeran kepen ngukum sampean kepen ngobati. Kono nak sampean kepen nantang kersane pangeran. Oh nangis dokternya. Dia gak ngira kalau kiainya jawabnya seperti itu. Sama, orang copet itu kan merugikan orang banyak. Nggawa bojone wong zina merugikan orang banyak.
Kemudian masyarakat kita sudah menghukum dia sundel, dia cobat, nak menotobat. Setidaknya ini nggak jadi karakter yang dimaklumi. Kalau perilaku ini dimaklumi kan malah repot kita. Anak kita zina tidak merasa salah, istri kita, saudara kita, karena merasa di situ nggak diperlakukan secara sinis. Barokahnya diperlakukan secara sinis kan lumayan, ada ketakutan. Paham ya? Paham ya? Nah seperti ini ya biarin Allah bikin hukum lahum fid dunya khizyun, di dunianya pasti ada unsur dina. Entah kadarnya gimana itu terserah pengira. Misalnya kalau orang bodoh jadi imam, macamnya surat sih lagi Fatihah, terus dikeluarkan dari masjid, wong bodoh jadi imam keben. Nak rata ono kejadian itu wong bodoh-bodoh pede, terus imami nyanyi Indonesia Raya kan yo repot. Paham? Jadi kita ini harus mikir juga. Mergo masyhur gitu. Ana wong saking bodhone iku mau belajar fikih, kok fikih kabeh ana khilaf. Bareng dene mondok Mekah, nek Mekah mau dolanan tok. Tiap takoki masailul fikih disebut fihi qaulani. Ini ada dua pendapat. Wong pertama ngirane alim kabeh. Wong kok kabeh roh iku ana khilaf. Itu harus yang mangkal takoki. Mbah, hukumnya demenan fihi qaulani. Nanti Arab. Barman demenan kok fihi. Kalau nanti demenan dan rokok ngawur, demenan dihukumi fihi. Kalau lah, kalau dia itu mau latihan ibu-ibu alim, alim tapi ibu-ibu alim. Paham ke? Sehingga dalam banyak hal misalnya riba, saya tidak mengatakan bunga loh riba. Riba itu dengan bunga itu kadang sama, kadang enggak. Pokoknya riba. Allah jelas ngendikan. Jika kamu tidak meninggalkan riba, maka fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Kamu harus beri pengumuman kalau orang yang riba itu sama dengan memusuhi Allah dan Rasul dan menantang perang. Jadi fa'dzanu biharbin minallahi wa rasulih. Harus jelas. Paham ya? Itu sekolah suwon. Kayak ngerasani itu. Ngerasani itu hukumnya haram. Tapi Allah ila yaumil kiamah apa gawe wong ngrasani itu banyak. Mergo nek gak ono ngrasani iku wong maksiat ku ya penak, ora ono pengadilan sosial. Ora ono pengadilan apa? Sosial. Tapi nek ono sing ngrasani kan ini jadi kontrol. Ya jadi napa? Nggih, misalnya ono hamil di luar nikah. Oh, iki produk gagal. Oh, kena apa rabi kesusu lah kena kan akhirnya satu keluarga malu, terus mereka yang belum kena di komitmen jangan kena supaya tidak malu di depan masyarakat. Ini barokah sekali pengadilan-pengadilan seperti ini. Nah, untuk yang kiai, yang imam masjid, yang kecelok khusyuk, tokoh masyarakat, mau mereka itu gelar tokoh rujukan, ya kudu ibu-ibu cangkem ape, ibu-ibu tapi kejo tenanan. Kamu harus tetap membiarkan cangkem-cangkem elek ini berkeliaran karena ini pengontrol, apa? Tapi gue wong kiai, kecelok serbanan, jumatan minyakan, terus kan jora pantes melok cangkem elek. Ibu-ibu khusyuk, ibu-ibu anteng. Tapi kayak kudu dukung, no? Pergerakan cangkem, no? Elek. Jadi kita trik dari kiai alim, paham ya? Enggak ya kayak ibu-ibu, no? Ibu-ibu kayak pulau. Pokoknya sementing, pokoknya kayak pulau, nanti kudu anut. Lalu macam ngoten. Kalau ini termasuk matur teng aswaja, teng tayu, matur ngoten. Rasulullah itu unik, figur yang unik. Misalnya begini. Mustafa kok mati ngombe Mustafa ya pantes ya. Apa? Zait gak pantes. Zait itu sama soleh ya akhir berdoa. Pokoknya orang wong mati bergoplosan. Saya salah, wong mati ini bergoplosan. Lho kula nate ngalami. Mati bergombe oplosan. Kadang-kadang ini goe ya soleh, kadang bae soleh malah majelis taklim. Putune kurang ajar, ngombe oplosan mati. Mati tenan. Mati ra urip niku. Walhasil rame, iya jelas mati ini kok oplosan. Wong seksine ada dan komunitas grupnya ada, ono sing setengah mati, ono sing mati tenang. Ya terus kemudian ada yang tanya saya, Gus, kampung saya ngalami seperti itu, saya ini kiainya di situ, sebaiknya saya nyolati apa enggak? Saya takut, itu termasuk kitab tak di situ, paling top Gus. Karena kata orang-orang saya ini kiai induknya. Ngene ae satpan-satpan ning kono utawa wong-wong petani biasa iku kon salat wis 5 tak 6 ku syarat. Sing kowe mbek ora salat.
Ya sing kowe kok. Ayo ketok, napa? Begini logikanya begini. Ini rumah tenan. Awas nak salah rokok. Janazatu muslim. Loh ini saya ngomong di depan para kiai. Ini penting saya aturkan, bukan karena saya sombong. Ciri khas kebenaran fikih adalah diomongkan di depan banyak. Kemudian dikontrol ahlul ilm. Kalau ahli ilm nanti tawa atau setuju ini biar jadi hukum konsensus. Kalau enggak biar dibatalkan. Bahwa Gus kemarin sesat menyesatkan biar dibatalkan oleh kiai-kiai itu. Paham ya? Makanya statementnya orang alim harus di depan para orang alim. Enggak boleh hanya diomongkan santrinya saja. Nanti kalau salah kan santrinya enggak berani. Makanya saya itu malah pede. Kalau saya malah kebalikan. Saya tuh kalau matur di depan kiai-kiai kajian, misalnya ada acara muludan, kiai kajian rawuh semua, saya malah pede. Pikiran saya nak salah ono sing kontrol. Aku ora pede malah mulang di sini. Mergo salah yo ora konangan, bener yo. Ora entuk penghargaan, jadi dianggap. Jadi ya biasa ya. Ya, tapi kan ibadah ya, mulang itu ibadah. Begini logikanya. Ini kalau matur bolak-balik. Saya ngaji di mana-mana matur ini. Komunitas gendo atau orang fasik atau pemabuk itu kalau kita tidak datang, kita maknanya orang soleh atau orang yang sedang soleh pokoknya apik. Mereka kan nanti takutnya punya kefiah baru. Nah, koncone minum mati kok golekno whisky ya, kowe dhisik tuku kelarem tuku Petrus, kok Petrus saiki kenangan ke mati tak obeni whisky. Untuk pas mati agak digeludungno. Dengan orang-orang soleh tetap datang, setidaknya kefiah Islamiyah ini terjaga. Ya didusi, dikafani, disolat. Si piye-piye janazah itu muslim, janazahnya orang Islam. Ini saya ngomong di depan para kiai, sehingga tradisi Islam terjaga. Wes kowe gelol lah mbek sing mayit. Tapi piye-piye kita itu khawatir ada tradisi tandingan, yaitu kalau kita tidak datang kemudian dikelola ala orang fasik, dikopi ambek arak atau digelundungno. Begini cekinan, remi, repot. Wes cara kula, wes sak tahlil bid'ah lah, ki gremeng tahlil lah. Anggap ae ini penolak ceki, wes. Wes ki gremeng lah, wes gak ono hadis sunah Rasulullah. Wong zaman Nabi ben tahlili sapa, Nabi jelas warga kok tahlil ngenyek wong. Karo dene zaman iku ora ono mutin ngundang sapa. Tapi kira rasa yakin nak tahlil ku ana tuntunan, kowe golek hadis sokeh gawe-gawe tahlil kok ana hadise sokeh. Wis biasa ana anggere lakon. Awal takok itu yang Gus, Anda ini orang alim. Sing takok nggih rada sunah Rasul. Kenapa datang di acara tahlil padahal tidak ada hadisnya? Padha cangkem elek kowe ora ana hadise ya. Padha ora ana hadise geger. Enggak ada nabi ngajari cangkem elek. Berarti sama-sama. Sama-sama Rasulullah teman. Rawanin Rosnon. Nah ini saya ulang lagi, ini rumah tenang ya. Orang yang jelas mati oplosan, pernah juga ada yang tanya orang yang mati bunuh diri. Itu saya pernah ya ada sekitar 22 kiloan lah dari kampung saya itu di kampung di atas gunung. Itu ada orang. Bacanya orang untuk soleh, wong ya soleh terkenal soleh ya. Justru karena soleh terlalu soleh kuper, tapi soleh kuper. Bojone ayu juga wong itu mati malah bunuh diri. Piye kehilangan bojo, kehilangan awake. Itu kiai temannya itu tanya kasusnya itu nggak ada yang berani nyolati karena mati bunuh diri itu kan hukumannya berat. Ya kayak mati oplosan, mati bunuh diri, mati firor anisjahil, lari dari perang, atau mati pas di tempat maksiat, tempat mesum macam-macam. Ini caranya gini, cara berpikir kita. Kalau kita tidak datang, kita ini siapa saja, tidak harus orang banyak. Nanti mereka melahirkan kefiah baru. Ya, saya ulang lagi, melahirkan. Ya, itu satu. Dan ini tidak baik bagi Islam, karena nanti setelah ada kefiah baru, kita ini malah kesulitan menghilangkan. Paham ya? Kesulitan enggak? Karena nanti kalau ada orang fasik mati, yang masjid menunggu. Grupnya mereka sudah bikin kefiah belum? Ternyata mereka datang lebih awal, terus dikefiahkan ala mereka, nggak ada sholat, nggak ada kapan, terus langsung kita kerepotan kan? Mendingan kita datang. Dan alhamdulillah tadi, saya contohkan, rata-rata mbahnya itu ya orang soleh, atau keluarganya, atau RT-nya. Sehingga karena mereka soleh ini, kayak sepakat, masih fasik lah diperlakukan sebagai janazah muslim.
Wong kadang bae nangis-nangis ning kiai putu kula Gus, putu kula yai jenengan dongakno di sepuro njen kelakuane pun ngoten macam-macam. Nah, dalam tradisi Rasulullah dulu ketika Abdul bin Ubay mati karena anaknya santri, nyatanya Rasulullah datang karena menghormati keluarga. Ada roh nak kelakuane Abdul bin Ubay itu kayak seperti itu. Anggap saja kamu menghormati keluarga. Dua, menghormati kaifiyah Islamiyah, yaitu kaifiyah Islam yang tadi. Karena kalau ada kaifiyah baru kamu yang repot. Lu kalau nanti ngelakoni ini nyata. Di kampung sebelah saya itu terkenal wongnya tukang nanggap dangdut. Dulu yang blodor-blodor semacam-macam. Nah itu orangnya itu kultus sama saya. Tapi ya kultusnya wong abangan. Gus, sesuk anak kula nekat. Jenengan sing akad lho. Yo jam 9 jam 09. Mungkin ngapunten nek jam 2 wonten dangdutan. Lah terus piye? Jenengan teko sing akad kok yo. Ya tenang ya. Wah itu termasuk sisi kontroversi saya karena orang-orang itu. Iya Gus, sekarang orangnya maksiat jangan kok gelem teko. Makanya saya ini diuntungkan terkenal ngalim. Wong kan sungkan mau gremeng tok rawani dadi penting, terkenal alim penting, paling gak wong nyoal iku apa? Gremeng ngono. Karena pikiran kita sederhana, kalau kaifiyatun nikah orang alim tidak mau datang, lalu mereka kalau bikin kaifiyah baru juga kita kesulitan. Setidaknya dengan mereka masih butuh orang alim, ada kaifiyah yang mujma' alaih. Yaitu cara mati mayit oplosan lah didusi, dikafani, disolati, dipendem. Satu ya didusi, dikafani, disolati, dipendem. Kaifiyah nikah yo dinekah waline utawa wakile dengan 2 saksi. Wes. Sekarang kalau kita tidak datang lalu mereka bikin kaifiyah. Makanya saya anggap kita datang ini fardu kifayah. Datang saja. Nah, tapi jangan kitopnya. Nanti kalau kitopnya datang semua, punya pikiran begini semua, lalu bedanya yang sholah be fasik. Semua mati oplosan sis teko yo wakeh, sing imami misalnya PBNU, BPP Muhammadiyah. Engko sing mati wong soleh karena tokoh sing teko yo. Terus pamal farku bena, kan ya lucu. Makanya ini uniknya Rasulullah, ada seorang fasik karena punya utang gak nyaur. Nabi datang. Nabi tanya, apakah mayit ini punya utang? Iya ya Rasulullah. Nabi langsung balik kan, enggak mau nyolati. Kita enggak mau nyolati orang yang punya utang. Nanti kayak bejo orang menangi Nabi. Waduh orang berasal Nabi nyolati umat zaman akhir. Karena kabeh duit utang. BPKB ini tonggo bisa. Mau utang sih ngaku BPKB ini tonggo. Iya gitu. Oh, itu mau orang dinar sak dinar mau 4,2 gram. Tahu tak hitung sekitar 1.600.000. Itu nanti pun purun, buatan purun. Saya kiki lah utang berapa? Ono 4 juta. Niki nanti kalau tak ngerti utangnya 4 juta. Terakhir nanti. Pulau pun di atas 10 juta, tapi orang ngelangkai 20. Tapi kan aset pulau 1 juta, mesti sidik. Dia 4 juta aset temu biro. Ini gue nabi gak kerso. Itu masyhur, nabi itu gak mau nyolati. Tapi sebelum Nabi tidak mau nyolati, Nabi ngendikan gini, itu masyhur di hadis-hadis. Sallu ala sahibikum. Aku ora nyolatillah, tapi kowe-kowe itu tetap. Ya. Sehingga kata Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim mengatakan, jika ada orang fasik meninggal, maka sebaiknya kitopnya itu enggak usah ikut nyolati. Terus saja orang kan sepakat lah, misalnya di kawasan Rembang, Mbah Mun, di Hajen misalnya dulu Badullah, di Kudus misalnya dulu sepakat orang Barwan. Ini kan kayak kitop yang mujma'. Ini sebaiknya tidak usah nyolati, karena ini nanti jadi ukuran. Ternyata fasik lah ya disolati wong top. Ya sing nyolati cukup ya tak Mustafa, terus teko be kukur-kukur, terus salate rapati fase. Pokoke sementing ono salat. Piye-piye dengan ada salat ini berarti ada keberlangsungan tradisi Islam dalam mengelola jana. Paham ya? Kados kula ngakatno nikah, artise dhewe itu teko mesti delok. Tapi piye-piye sing ngakatno kiai, lha misale kiai ra teko terus diakatno penyanyi-penyanyi dangdut ora kan. Wis pokoke niati dengan kita datang berarti kaifiyahnya ala kaifiyah Islam. Ini penting kula aturno, ben kowe ora terlalu garis lurus ya aja garis bengkok, mesti ngerti duduk perkara hukum itu. Ya, jadi ini penting kolaborasi, penting sekali ya. Jadi itu kaifiyah yang dilakukan para ulama dulu. Nggih, sallu ala sahibikum jare dawuh Nabi, senajan to aku ra nyolati tapi iku kudu tetep. Dak itu berhenti share.
Suatu saat ada kejadian lagi sahabat yang punya utang mati. Nabi rawuh juga. Ketika diberitahu kalau orang ini punya utang, Nabi tidak kersa nyolati. Terus Qatada ini sahabat bilang, ya Rasulullah, utangnya mayit ini aku yang nanggung, sehingga mayit ini sudah tidak punya utang lagi. Nabi kersa nyolati. Sehingga terjadi tradisi Jawa kalau ada mayit, itu sebelum dilepas semua utang dialihkan sama keluarga. Atau di Ibrono, tapi yang meninggal sayangnya sekarang ngutangi, kalau termasuk ra cocok, adat niku cocok separuh, ra cocok separuh. Nggih, nak boten amprat jenengan Ibrono nggih. Sing meninggal sing ngutangi to. Mboten wong ora jelas-jelas bengak-bengok. Nggih. Ibro itu sah itu dari yang ngutangi apa dari yang bengok-bengok? Tapi itu lumayan, setidaknya ada tradisi bahwa maklumat bahwa utang itu diambil alih yang nopohi. Makanya kata Imam Nawawi gini, Imam Nawawi lucu nanti kan. Kira usah soleh, usah kecangkeman, ndak orang diutang ra mbok salati. Rasulullah pas wafat itu masih punya tanggungan sama orang Yahudi. Nanti jogeman gedeng utang. Itu hebatnya Rasulullah. Beliau itu akramul khalqi, tapi tetap hidup ka'adatin nas. Umumnya wong diutang Nabi itu utang. Itu Rasulullah. Ora koyo kowe diutang asli nek ngono pancen asli permanen. Wong asli ra iso. Tapi Nabi tetap karena meringankan hisab, Nabi tetap di jaminan yang lebih atas ketimbang utangnya. Jadi Nabi itu pernah punya utang dihitung sama ulama. Itu salah sunatoan, hanya 30 sok. Anggap saja cara Indonesia misalnya 30 kilo beras. Nabi menjaminkan dir'an min adro'ihi, min duru'ihi. Itu nilainya baju perang zaman itu secara saniki itu sudah hampir 500 juta. Apa 500 ribu lah paling murah. Berarti kan itu berlipat-lipat dari. Artinya kalau kamu punya utang, memang sebaiknya jaminan ini di atas yang kamu utangi. Sehingga nyari ridhonya yang utangi itu lebih tinggi. Taruh saja misalnya saya punya utang 1 juta. Terus jaminan saya senilai 5 juta. Ini kan pasti yang di murtahinnya, yang terima gede kan pasti ridho. Paham ya? Bukan karena hitung-hitungan bank, takut reso nyaur terus naik. Boten karena itu. Ini kita ada orang-orang yang seperti itu. Bisa ulang lagi ya. Konsensusnya ulama dulu mulai zaman Rasulullah sampai sekarang. Itu kiai-kiai biasa nyolati tanggane yang terkenal fasik, terkenal gento, terkenal maling. Tapi sebaiknya kalau mungkin kiai topnya ini tidak usah nopo datang. Tapi di kampung-kampung rata-rata datang semua. Gara-gara kan tidak semua orang kan takut merasa kita. Sampai gejol-gejol kan. Tapi mau rata kok. Aku nunggu. Mungkin nang rasa kita. Berker kesunatannya sing top itu lah. Orang oleh teko. Berarti kira teko ngerasa top. Akhirnya itu teko berkompetisi dianggap top. Terus ketiga itu begini. Kalau nanti dibantah siang, kan kalau di kalangan kiai ada pasul masa juga, tapi buatan di panitiane NU atau Muhammadiyah buatan biasa silaturahim, buatan enten panitiane. Jadi buatan enten sponsor ya, wong biasa ketemu mawon. Begini problemnya, saya itu alasan saya begini. Sekarang orang mati, kemudian Mustafa ini nyolati. Dia mau mangkel perkara ini, wong iki nak jisik, nak waya ono jamaah, tipe bijan ternodang kita. Wong fasik kan mangkel. Nggih kula nate dibantah ngoten. Gus, wong iku kurang ajar, Gus. Nak ono Jumatan tau sumeti merten. Kudune cerita, masjid kula nate protes gara-gara begitu. Kok jenengan ngengken kula nyolati. Keberatan Gus. Kok dhewe cerita elek iku nak ono jamaah disetelo dangdut. Pokoke njen wong fasik ning dikon nak mangkel. Lah wong saleh iku rata-rata kan mati-matian mempertahankan ketenangan masjid tuh. Kadang ya ketenangan ono jamaah niku. Terus tak mau gitu, kiai goblok. Mereka kalau sama saya kan akrab ya, karena rata-rata kalau nggak murid saya, muridnya bapak saya. Kalau nggak muridnya bapak saya, muridnya mbak saya. Jika banyak kiai sepuh di kawasan saya, sama saya hormat. Ada nggak muridnya bapak, nggak muridnya mbak, muridnya buyut, muridnya Badru Rahman. Jadi terhormat deh. Mulane nyai latihan kok Mustafa kesel, perkarane wong iku ora hormat sih, dadi wis kesel. Itu takok ngoten. Jawaban saya begini. Mbah, jenengan nak maca selawat, nak ana wong mati kan salate piye? Mesti eling ya. Takbir ula, takbiratul ula atau takbiratul ihram kan. Takbir ula Fatihah,
Saniyah iku maca selawat. Terus ketiga iki sing masalah. Ndongakno mayit takbir keempat salam. Sebenarnya setelah takbir keempat itu langsung salam, tapi ada di Indonesia kumpul ujug suwi salam. Kalau nyolati jenazah teng Mekah, itu anggar takbir keempat ya langsung iya gini misalnya. Kalau nanti makmum Said Ahmad anggar takbir keempat ya langsung. Nah ini Indonesia bertakbir keempat ya suwi. Suwi tuh. Yang Magelang ya suwi. Malah sing suwi ya. Nak ning fikih ku anggar bar keempat ya salah, ning Mekah nggih ngoten, tapi Indonesia bar keempat ya suwi. Ordere kuwi ora ora pokoke ngono. Pendeta kula sing wani bar takbir keempat salam kula tok. Liyane ra wani, mergo ya wedi gak pantes bar. Kula tenang ae. Rada enak men terkenal ngalim wong ora pati kakean komplain to. Nah, kula takoki. Wong sing maca Fatihah fadilahe ngene-ngene. Nggih Gus, maksudnya seperti. Iki sing maca Fatihah ra jenengan, berarti sing entuk ganjarane Fatihah ya jenengan. Wong sing maca selawat man sholla alaihi wahidatan sallallahu alaihi asron. Maca selawat sitok diwales pangeran 10. Sing entuk walesan ku mayite sing oplosan apa jenengan? Ya sing maca lha iya jenengan ibadah kok getun. Aku pengen golek ganjaran dhewe. Wah yo wis cocok. Lah pas lha ndongakno mayit. Yo ngene, ndongamu kan ndonga ngepek. Nak mayit niki sae nggih ngeten Gusti nak elek nggih ngeten, tapi kita elek gini iki mawon. Wong donga ing kanar donga ngeper. Kalau kan kalau. Kalau ini mayit baik. Kalau ini mayit jelek. Malah enak to kira usah ngukumi pun iki. Wa mayamut walam yatub min dzambi fa amruhu mufawadun li rabbi. Wong mati urung tobat niku urusane jeneng. Akhirnya bunyi tahlil. Nggak tahu kok tahlil. Jadi Gus Pak, tahlil itu maca kalimat thayyibah kan menawa. Mangko la ilaha illallah dakhalal. Saiki sing la ilaha illallah sing tahlil apa sing mayit? Sing tahlil. Berarti sing dakhalal jannah. Sing tahlil. Wong sing maca la ilaha illallah dakhalal. Nah saiki sing maca tahlil itu sing maca apa mayite? Sing maca lha opo ki getun maca nang fasik, maca dhewe. Enggak gila, itu boleh lho takoi. Kok rumah teman mbek main ngati nangin. Dari sapa rumah main mikir aku dhewe lah opo. Begitu juga ke maca selawat, maca Sayyidina Muhammad sing wangi lho sing gamek wong do menang kabeh ora adat eno sing wangi lho ki misbak. Sing adat maklumati kami tetek gak sing Muhammad sholli abdullah sholati ala asati makhluqatika nuri hidayah. Siapa lho? Kalau buat nate mimpin ngoten, perkara ini wong terus menang kabeh wah malah repot. Ada sing umum wae ben wong iso nirokno. Perkara nanti diprotes. Gus, kiye sing ngangil lho jenengan sing ngangil. Lah aku nek sing ngangil ke meneng yo iku ae. Agar sing ngangil kan mung kiye tok sing ngomong, liyane kok meneng. Akhirnya aku ganti selawat sing umum wae ben bareng-bareng kan ganjarane luwih akeh. Tapi nak kaya Ki Anyar Mustofa resiko, jaga berapal. Nak namaku kan udah aman, masih argo lapat yang terkenal, yang mereka sebagai apal, sopo. Tapi nak iki debutan saya harap tetap nganggo sing angel-angel, ben kesane apa? Tapi nak kula keberatan saya ini kan terus biasanya jamaah kan menengai kabeh. Meneng ta Mas niku nang kene. Mengangil lho Mas Sholli Abdullah Sholati ala tadi makhluqatika nuri huda sayyidina Maulana Muhammadin terus ada maklumat di kami data kalimat pokoknya wong arek urun repot itu. Jadi kiai macam-macam wonten sing madhabe kados kula sing gampang-gampang penting diwaca wong akeh ana sing aku dari itu kan padha Mas itu melok toreko wong la ilaha illallah al maujud apa maksud urutane ngono iki al-mawjud fi kulli makan terus al-mazkur fi kulli khan terus wa mustahnan anhu fi kulli khan ngene oh sing gampang ngene edisi gampang ta sing angel gak sing kiai ini lho gampang aku la ilaha illallah al-mazkur fi kulli lisan menang kabeh la ilaha illallah terus wa mustahnan anhu Sikul. Wong kula nek kiai top agar tahlil itu kan bingung. Perkara kok lafaz kok aneh kabeh. Padahal men tahlil santri kula. Kowe kok iso ngono to? Aku kiai mu ora iso. Perkara tiap daerah iki adate butuh-butuh. Wah, mate
ana wong ya. Kalau di pengalaman itu Gus Koyum langsung nggak pernah lihat kalau itu dari balik man. Iku bareng dene pidato kesusu mbak pidato tembusi. Ngerti nak kiai iku terkenal tadi desui mergo kalimatnya iku aneh-aneh. Jadi kalau sonde tadi di pulau mawon kode sejak mau coba kuping tahu lah pun gitu pidato. Mergo kuatir nak kiai iku rabar. Mergo pas kesusu lah menarik kesusu gitu. Ini cerita jadi nah, kefiah seperti ini itu kan baik. Kalau di orang fasik kefiah ini tidak kita datang karena takut. Mangkel ambek mayit mayit gendong ngono kok tak dongakno. Oke, dari segi itu berhak kita mangkel wong dolim. Masalahnya kalau kita tidak mengisi tradisi ini, diisi oleh tradisi mereka. Mereka terus ceki, minum-minum, lebih sulit lagi kita menghilangkan. Mendingan gelo-gelo sithik, ngempet-ngempet sithik teko ning majelis. Niati murid-murid tradisi Islam. Senajan kowe gedeng maji. Gedenge ora iso mbok ilangi, gak apa-apa. Pembagian mayit itu lalas yang dicolong yo donyamu. Masjid yang di imamane Gus niku riyen kena mercole. Wanjer wong nak pateng ning desa kan wis parah tenan. Kados desa kula nu aman nggih wonten kiai mulai buyut-buyut. Desa-desa debutan ngoten niku ora repot. Biasane langgar jadi sasaran. Lan kula sayang mbek Mustofa ki debutan wangel kan wabot. Ora bot kiai jeneng ono dilarakno ono macam-macam. Ya saya ulang lagi ya, jadi ini supaya sampean tahu. Jadi, tapi kalau kefasikan itu yang muta'adiyah tadi ya, yang saya kayak enggo bojone orang yang membunuh, kamu nggak boleh ngendikan yang lunak, harus keras. Meskipun kita tetap ingin dia tobat tentu ya, tapi hukumnya harus keras. Makanya Nabi keras, kamu menzinai 10 wanita yang tidak bersuami dengan satu menzinai istri orang, itu dosanya berlipat-lipat satu orang atau satu zina yang istrinya orang. Tentu Nabi pun ada kualifikasi karena tidak mungkin. Taruh saja misalnya Nyun Sewu ya, naudzubillah ya. Orang menzinai lonte ini kan profesional. Haknya kan hanya hak Allah. Kamu yang lagi melanggar itu hak Allah. Kamu melanggar aturannya Allah. Tapi kalau menzinai istrinya orang, apalagi orang ini merasa istrinya ini afifah apa? Afifah itu apa Rasulullah? Gak mau zina loh afifah. Kayak apa? Jadi bojone pamit ning mall karena suaminya mau afifah disilai mobil digawani ATM. Terus boleh demenan. Kayak apa? Mangkal itu ganggu fasilitas dari suaminya. Kayak apa? Makanya Nabi jelas ngendikan dosa besar itu antuzania bihalilati jari. Kamu menzinai istri orang. Istri orang pun dikelas-kelaskan, terutama istrinya tetangga. Ada urutannya. Jika kalau seperti ini Nabi tegas sampai misalnya Nyon Sewu ada hukum rajam. Saya pernah dalam Baqtul Masail ditanya, Gus rajam itu kan jahat, masa orang dibunuh gini-gini karena zina? Saya jawab, oke, kita dalam Islam Indonesia enggak ada rajam. Tapi Allah selalu mempertontonkan kematian yang sama. Ini hujjatullah. Misalnya begini, saya tanya. Andai kan ada hukum rajam tegas, mungkin satu Indonesia yang kena rajam itu enggak sampai 100, enggak sampai 10 sama. Karena syaratnya harus ada saksi 4 sing nginceng. Iku wae kudu roh detail mlebune alat kelamin ning vagina. Ada roh kelongan tok ora cukup. Aku terus ning dhuwure tetep ora iso dalam hukum Islam. Kudu roh alat kelamine lanang mlebu ning vaginane cawe itu. Kan ora roh. Terus rohe papat kudu bar. Ada gentenan yo ndak diterima. Terus parai meneh saksi papat iki kudu adil. Ada pegawai nginceng yo ora adil. Jadi kemungkinan tercapai rajam kan ada saksi 4 yang melihat langsung alat lelaki kelamin masuk di vagina. Terus wong iki gak fasik, termasuk fasik sing pegawai ade. Misalnya sesuai Mustafa adil, lo kok nganti roh, kok pengen lo soleh dingin tengah. Nah, kemungkinan gitu. Nah, oke. Berarti yang kira-kira yang kena rajam itu hanya 10. Bandingkan tanpa hukum Islam kayak di Indonesia. Yang mati karena cemburu berapa? Ini bukti bahwa hukum Islam itu benar. Kita membiarkan hukum zina seperti ini di Indonesia. Tapi gara-gara cemburu, istri membunuh suami. Suami membunuh istri. Pasangan muda membunuh
pasangan selingkuhannya macam-macam. Gara-gara perzinaan wong ape zina terus wedoke ngomentari Mas kira ngadus sing lanang tersinggung di tekep mati. Nah ini kita harus dengar ini supaya kita jadi tambah iman. Ternyata tidak ada hukum Islam yang katanya mereka kejam rajam. Ternyata hukum yang dibiarkan liar lebih kejam karena cemburu membunuh, karena tersinggung sama pasangan lontenya membunuh. Karena pijanya sama-sama menghilangkan nyawa. Maksud saya, yang ngaji saya tak kasih tahu. Oke, kita tidak pakai hukum rojam, tapi Anda harus tetap tahu di luar hukum rojam, toh lebih sadis. Itu kan ada yang di Surabaya itu mati, jadi lebokno tabung LPG di semen. Gara-gara demenan wedok, konangan terus. Sampai istrinya yang tua itu karena lebih kaya. Nyewa preman dipakai dan dimutilasi macam-macam. Coba kalau kematian-kematian di TV rata-rata kan pasangan selingkuhan. Artinya kita seneng ya, seneng artinya gini. Orang-orang itu yang mengkritik rajam katanya tidak manusiawi, sebagian LSM itu kalau mengkritikkan seperti itu. Ternyata yang dibiarkan di luar tanpa hukum rajam lebih ngeri. Rajam itu lebih prosedur karena tadi syaratnya harus saksi 4 menyaksikan langsung. Mungkin enggak? Video ra iso diedit. Ra oleh foto momennya, video enggak bisa. Bisa di wong Kanjeng Nabi dibantah bolak-balik sampai sahabat. Ya gara-gara Nabi kan saking apike wong. Sahabat ya saking mangkele wong. Ya Rasulullah, ara'aita law anna rajulan wajada indam ro'atihi rajulan wa qad kana kadza wa kadza disebutno. Ya Rasulullah, misale ana wong lanang. Pertamane takok lho. Ana wong lanang mulai mergo ibojone ku ning dhuwure wis ana wong lanang liya. Maza af'al. Sing dilakoni tiyang niku maza af'al dilakoni napa? Nabi jawab, yo al-bayyinah wa ila qudara dzuri. Kudu ana saksi. Nah ora kowe sing tak cilik, perkarane kowe kodak nuduh orang. Napa ya Rasulullah bayyinah? Iya bayyinah pinten papat. Kula goleki kanca sedeng bar. Kula kan golek wong papat sedeng bar. Lah kok do pinter mesti. Nabi aja ngotot yo ora pokoke al-bayyinah wa illa qudala dzuri. Tetep bayyinah nak robel. Nah, saya itu berkali-kali faksul masail yang seperti itu. Menurut saya itu benar Nabi. Saya ulang lagi itu benar Nabi. Tentu Nabi itu paling benar. Bukan karena kita kultus saja, logikanya begini. Oke, dalam konteks orang soleh kayak Mustafa, mungkin cerita seperti itu benar. Ya cerita seperti itu benar. Tapi problemnya, wong lanang sira soleh iki ya akeh. Wong lanang sira soleh soalnya melaporkan istrinya karena wis ra soleh kepen megat. Pak Hakim melapor. Tadi malam saya mergoki istri saya selingkuh, maka harus diceraikan. Kalau hakim itu menerima semua orang, nanti semua orang kalau mangkel istrinya akan menuduh istrinya zina. Dan kalau hukum Islam ditegakkan, semua yang tertuduh zina dirajam, entek wong wedok. Paham ya? Maka sebaiknya Nabi mah nggak percaya. Paham ya maksud? Sehingga dipersulit. Akhirnya apa? Dalam konteks suami istri ada hukum khusus disebut li'an. Disebut nomor li'an. Li'an itu istrinya didatangkan di masjid, zaman dulu kan tidak ada kantor pengadilan. Suaminya didatangkan di masjid. Sama-sama bersaksi tabriyah. Tabriyah itu gini. Disuruh sumpah 4 kali. Yang kelima itu sumpah corosane sumpah berbeda. Sumpah pocong cara Madura. Kalau saya bohong dalam menuduh istri saya siap kena berdak atau kena laknatnya Allah. Terus istrinya di depan Rasulullah sumpah 4 kali, yang kelima saya siap mendapat azab Allah jika saya bohong. Baru itu dilepas. Furriqa bainahuma alal abad. Keduanya diceraikan alal abad abadi, sama-sama enggak boleh nikah lagi, terus diceraikan secara syar'an. Lah kok ngenteni perkembangannya pangeran, pokoknya sama-sama nantang sing goro sabar bedak. Utawa cara saiki diplintes tronton. Kalau di daerah saya gitu kan ana pantura. Nah tukaran gitu. Aku adek nganti melok wong iku. Tabrak truk. Terus sing musuhe, "Ojo truk tok, muni tronton." Saking mangkele. Sange debat kok. Nak sing wong belah ya ngono, kecemplung segoro. Supaya apa?
Mungkin nak sing biasane Merapi sumpahe kecokot ulo kan sesuai daerah apa masing-masing. Ini penting kalau aturakan ya. Jadi saya mohon sekali jadi untuk hal-hal yang menjadi hukumannya Allah kamu harus angkat tangan. Piye-piye Allah menghentikan wong-wong maksiat itu lahum fid dunya. Di dunia itu pantes iku yo entuk ana inane. Mulane dalau Indonesia udarane copet yo. Copet ora kok ini jenius. Berkali-kali aksi kok gak konangan. Berarti sing dicopet ku bodoh, sing nyopet. Wah, ya repot nang suwe-suwe nek gak ono bahasa hukum nanti begitu. Kalau lonte barang itu orang yang menarik. Sampai banyak orang tertarik. Berarti hebat. Wah, ya repot. Mengenai kalau senang Indonesia niku anggap apel. Artinya apel ini. Apa ya? Bahasa Indonesia meskipun nyun sewu yang melafatkan tokoh-tokoh nasional pun atau TV-TV nasional bahasanya tetap ada razia Satpol PP kepada penyakit apa? Penyakit masyarakat. Bahasanya masih seperti itu, penyakit masyarakat terus. Ya pokoknya sampah masyarakat masih bagus. Tapi kan nanti kalau bahasanya dirubah hanya karena nuruti nyun sewu kemanusiaan. Satpol PP memburu orang yang belum dapat pekerjaan. Yang sementara, wah malah kagelan repot. Cara kula wis bener kok, Pak. Tanpa masyarakat, penyakit. Ini bukti bahwa Allah itu kuasa. Jadi Allah itu gak ada sunnah. Barang maksiat itu dilarang secara nasional maupun internasional. Itu dibahasakan secara keras. Maksudnya yang Amerika ada rani lonte gitu. Aku sering delok film-film barat. Kulo nu sering delok nggo konsensus mawon. Ternyata gambarannya di barat kalau ada istri sah kok suaminya selingkuh, ya sing dimarahi ya selingkuhan. Orang kok selingkuhan marahi istri resminya. Masuk ning barat, masuk ning negara komunis lho PKI lah ning Cina. Sing nyolong mbek sing dicolong ku sing mlayu sing nyolong. Lho kok ijek Islami kok roh nak sing nyolong. Ora kok sama rata terus. Paham ya? Mulane bener zaman Kisah almarhum. Nah, kode kulon, wong dari gue PKI kurang, aslinya neng atine yo duwe tahu. PKI mau gaya-gayanan, maksudnya gaya-gayanan itu fitrah manusia itu punya menolak paham anti Tuhan. Saya ulang lagi, fitrah manusia itu bukan gak ada PKI, enggak, bukan PKI yang organisasi enggak. Fitrah manusia itu punya menolak paham. Buktinya itu tadi, orang yang selingkuh ya delik. Wes PKI lah, nak selingkuh delik tuh. Nak nyolong delik tuh. Lu ora di pengiran, ora dihukum kok. Delik. Kan wedi nuraninya sendiri. Maling ku nak konangan melayu. Ora kok sampe gak wis ora ono pengiran, donya kabeh padha sama rata. Wis dibagi ya ora ono. Tetep melayu. PKI di melayu. Jadi makanya agama Islam disebut fitratallahi allati fatarana ta'ala. Pasti pikiran manusia itu ingin Islam. Maksudnya Islam itu seperti tadi. PKI lah dari anti hukum Allah, anti agama. Ternyata napas nyolong yo. Harusnya kalau dia tidak meyakini itu haram, tidak meyakini itu masalah kan nggak perlu. Jadi bar nyolong terang-terangan. Disentak sing doma. Piye dunyamu mbok cupu. Dunyamu iki sama rata. Sembrono iki juga agak dunyamu. Enggak juga kan. PKI di Melayu sama ratanya di mana ini? Paham ya tadi.